Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aiman Sari Barat dari kelas A Indralaya, jurusan Administrasi Publik dengan NIM 07011182328028. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai peran, fungsi, dan macam-macam lembaga perwakilan. Nah, adapun poin pembahasan yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama, macam-macam lembaga perwakilan, kedudukan lembaga perwakilan, hak dan kewajiban, alat-alat dan kelengkapan, kemudian ukuran, komposisi parlemen, dan threshold parlementer. Yang pertama ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah lembaga tertinggi negara yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat. MPR terdiri dari 10 orang pimpinan yang diwakili oleh fraksi dan kelompok anggota MPR, sesuai dengan penjelasan tentang pemilihan pimpinan MPR yang terdiri dari ketua dan wakil ketua. MPR memiliki peran penting dalam sistem politik Indonesia, terutama dalam proses legislasi dan penguasaan tindakan pemerintah. MPR juga memiliki wewenang untuk mengajukan RUU, memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah, mengganti UU atau Perpu, dan memberikan pertimbangan pada DPR dalam pemilihan anggota BPK. Kemudian DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR terdiri dari atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilu. DPR memiliki fungsi utama dalam proses legislasi dengan membentuk undang-undang bersama dengan presiden. Selain itu, DPR juga memiliki tugas penguasaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dan memiliki wewenang untuk membentuk UU, memberikan persetujuan terhadap Perpu, dan membahas RUU yang diajukan Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, pengelolaan SDA, perimbangan keuangan pusat daerah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. DPD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih melalui pemilu. DPD memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dengan DPR, seperti mengajukan dan membahas RUU berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-pusat daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR. DPD juga memiliki wewenang untuk menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah DIM, RUU dari DPR atau Presiden, serta memberikan pertimbangan pada DPR dalam pemilihan anggota BPK. Kemudian yang keempat, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Anggota DPRD terdiri atas anggota partai politik beserta pemilu yang dipilih melalui pemilu. Kemudian poin pembahasan hak dan kewajiban. Lembaga perwakilan memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Berikut adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh lembaga perwakilan. Yaitu yang pertama, hak. Haknya adalah pertama, membuat undang-undang, kedua, mengawasi tindakan pemerintah, tiga, menetapkan APBN, keempat, mengawasi tindakan pemerintah daerah. Kemudian kewajiban. Kewajibannya adalah pertama, membuat keputusan yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Kemudian mengawasi tindakan pemerintah agar sesuai dengan undang-undang. Dan yang terakhir, menjaga kepentingan negara dan rakyat. Kemudian ada alat-alat kelengkapan lembaga perwakilan. Alat-alat kelengkapan lembaga perwakilan adalah unit-unit yang dibentuk untuk membantu lembaga perwakilan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Berikut adalah beberapa contoh alat-alat kelengkapan yang mendukung fungsi lembaga perwakilan. Yang pertama adalah pimpinan. Pimpinan adalah alat kelengkapan yang berfungsi sebagai pengawas dan pengarah kegiatan lembaga perwakilan. Pimpinan biasanya terdiri dari ketua dan wakil ketua yang dipilih melalui prosedur yang ditentukan oleh lembaga perwakilan. Kemudian yang kedua adalah badan musyawarah. Badan musyawarah atau BAMUS adalah alat kelengkapan yang berfungsi sebagai forum diskusi dan konsultasi antara anggota lembaga perwakilan. BAMUS membantu dalam mengembangkan keputusan dan kebijakan lembaga perwakilan. Kemudian yang ketiga, komisi.
Komisi adalah alat kelengkapan yang berfungsi sebagai badan yang spesialis dalam bidang tertentu. Komisi dapat dibentuk untuk mengawasi dan mengembangkan kebijakan lembaga perwakilan dalam bidang-bidang seperti pemerintahan, ekonomi, pembangunan, dan keuangan. Kemudian keempat, Badan Anggaran. Badan Anggaran atau Banggar adalah alat kelengkapan yang berfungsi sebagai badan yang mengawasi pengelolaan keuangan lembaga perwakilan. Banggar membantu dalam mengembangkan dan mengawasi penggunaan anggaran lembaga perwakilan. Kemudian, yang kelima, Badan Kehormatan. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan yang berfungsi sebagai badan yang mengawasi etika dan integritas anggota lembaga perwakilan. Badan Kehormatan membantu dalam mengembangkan dan mengawasi kebijakan lembaga perwakilan yang terkait dengan etika dan integritas. Dan yang terakhir adalah alat kelengkapan lain. Alat kelengkapan lain yang dapat dibentuk oleh lembaga perwakilan antara lain adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Daerah Istimewa, Badan Urusan Rumah Tangga, dan Panitia Khusus. Masing-masing alat kelengkapan memiliki tugas dan fungsi spesifik dalam membantu menjalankan tugas lembaga perwakilan. Dengan demikian, alat-alat kelengkapan lembaga perwakilan berfungsi sebagai penunjang dan pengawas kegiatan lembaga perwakilan, membantu dalam mengembangkan keputusan dan kebijakan, serta mengawasi penggunaan anggaran dan etika anggota lembaga perwakilan. Kemudian, poin pembahasan ukuran, komposisi parlemen, dan threshold parlemen. Berdasarkan sumber yang saya baca pada situs hukumonline.com, Parlemen Indonesia yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD memiliki ukuran dan komposisi yang ditentukan oleh Undang-Undang atau UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Berikut adalah detail ukuran, komposisi parlemen, dan threshold parlemen di Indonesia. Yang pertama dari ukuran. Parlemen Indonesia memiliki 575 anggota yang terdiri dari 560 anggota DPR yang dipilih melalui pemilu untuk mewakili daerah-daerah di Indonesia. Kemudian, 15 anggota DPD yang dipilih melalui pemilu untuk mewakili provinsi-provinsi di Indonesia. Kemudian komposisi. Komposisi Parlemen Indonesia terdiri dari berbagai politik yang dipilih melalui pemilu. Pada pemilu 2019, partai politik yang memiliki kursi di DPR adalah, sebagai contoh saya hanya mengambil 3, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan jumlah kursi 128. Kemudian Partai Golkar dengan jumlah kursi 85 kursi. Kemudian Partai Nasdem dengan jumlah 56 kursi. Lalu, threshold parlementer. Threshold parlementer di Indonesia adalah 4% dari total suara nasional yang sah atau minimal 25% dari total suara sah di satu provinsi. Threshold ini diterapkan untuk membatasi jumlah partai politik yang akan masuk di dalam parlemen dan memperkuat stabilitas politik. Partai politik yang tidak memenuhi threshold ini tidak dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR, tetapi dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPRD provinsi dan kabupaten atau kota. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun penyampaian materi yang belum baik. Terima kasih, saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.